Salam jumpa, salam matematika bersama saya Pak Sitorus. Mari kita belajar bersama kembali pelajaran matematika kelas 9. Dan pada semester genap ini kita akan mulai pada materi kesebangunan. Kesebangunan, kata dasarnya sebangun. Perhatikan, ini kesebangunan. Harus dipahami dulu arti sebangun. Kalau dalam sehari-hari, sebangun itu berarti sama bentuk. Sama bentuk. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh yang ada di papan tulis, yang ini persegi panjang, yang ini segitiga, udah jelas tidak sebangun karena bentuknya kan tidak sama. Ini persegi panjang, ini segitiga. Jadi ini nggak sebangun karena memang dia bentuknya tidak sama. Jadi bentuknya itu bisa dilihat dari besar sudutnya. Ini kan siku-siku. Siku-siku, sementara ini nggak ada yang siku-siku ini. Ya. Nah, untuk contoh ini sama bentuk, ya. Sama bentuk, ini pun sama bentuk karena sama-sama persegi panjang. Ini sama-sama persegi panjang. Ini jelas tadi tidak sebangun karena dia tidak sama bentuknya, ya. Jadi yang sama bentuknya itu harus sama-sama segitiga atau sama-sama persegi panjang atau sama-sama persegi, yang seperti itu ya. Nah, untuk masalah kesebangunan ini harus diselidiki juga. Tidak semua persegi panjang itu seperti ini ya, sama-sama persegi panjang, belum tentu dia ini sebangun. Saya ulangi ya. Apabila ada dua bangun yang bentuknya sama, misal sama persegi panjang ya, belum tentu ini sebangun. Walaupun tadi saya bilang sehari-hari sering kita mengatakan kalau kata sebangun itu diartikan dengan sama bentuk, ya. Tetapi pada matematika masalah sebangun itu tidak bisa dilihat hanya dari bentuknya saja. Jadi harus dipelajari lebih dalam lagi. Harus diselidiki lagi, lebih dalam lagi. Sehingga bisa kita sebutkan nanti dua bangun itu sebangun. Saya ulangi ya. Jadi walaupun bentuknya sama, belum tentu dia sebangun. Itu dalam matematika ya. Walaupun bentuknya sama, belum tentu dia sebangun. Ini pun sama bentuknya ya, belum tentu dia sebangun. Nanti akan kita selidiki. Nah, kita lihat nih. Kalau ini tadi udah pasti nggak sebangun karena bentuknya udah nggak sama. Tapi walaupun bentuknya sama, harus diselidiki juga apakah dia sebangun atau tidak. Nah, dari mana kita menyelidikinya? Pertama dari sudutnya dulu. Ini tadi sudutnya nggak ada yang sama ya. Cak ini. Ini sama-sama siku-siku ya, sama-sama 90. Ini bersesuaian dengan ini ya. Sama-sama 90. Ini lambangnya siku-siku ya. Ini bersesuaian dengan ini. Sama-sama 90 juga. Lalu yang ini bersesuaian dengan ini. Artinya seletak. Sama-sama 90 juga. Berarti dari segi sudut sudah dipenuhi. Nah, selain dari sudut harus diselidiki juga perbandingan sisi yang seletak. Perbandingan sisi yang seletak itu harus sebanding seperti ini ya. Ini kan 15. Ini panjang. Cari panjang di sini. Itu maksudnya yang seletak. Panjang dengan panjang. Berarti 15 dengan 10. Nanti kita selidiki ya. 15 dengan 10. Kita tulis dulu ya. 15. Ini perbandingan. Perbandingan itu kan bisa titik 2, bisa per ya. Ini dibaca 15 banding 10.
Ini panjang dengan panjang ya. Kemudian lebar dengan lebar yang bersesuaian ya, atau yang seletak. 8 bersesuaian atau seletak dengan 4. Maka kita tulis di sini 8/4. Kita perkecil. 15 dengan 10 itu kan bisa diperkecil, sama-sama bagi 5, berarti 3/2. Ini sama-sama bagi 4, 2/1. Ternyata ini tidak sama. Nah, karena ini tidak sama perbandingan sisi yang seletaknya, ini tidak sama ya. Maka disimpulkan bahwa C dan D ini tidak sebangun. Ya, ini tidak sebangun. Walaupun sudutnya sama, tetapi perbandingan sisi yang seletak tidak sama. Ya, makanya kedua bangun ini tidak sebangun. Jadi bisa kita tulis di sini C, ini ya kesimpulannya, panah ini C dan D tidak sebangun. Nah, begitu ya. Nah, sekarang untuk persegi panjang yang E dan F kita selidiki. Dari segi sudut ini bersesuaian dengan ini, sama-sama 90. Ini dengan ini terpenuhi. Saya ulangi ya. Ini lebar dengan lebar ya, berarti ini dengan ini. Ini dengan ini. Yang bawah ini dengan ini. Ini dengan ini, sama-sama 90, terpenuhi dia dari segi sudut. Sama bentuk berarti ya. Tapi harus diselidiki juga dari panjang sisi yang seletak. Ingat tadi ya, yang seletak, panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Kita selidiki, ini 12 panjangnya. Sini panjangnya berapa? Ya 8. Berarti kita bandingkan dulu. 12 banding 8. Kita cari lagi lebarnya. Lebar dengan lebar. 6 dengan 4. Kita tulis 6/4. Perkecil. Sama-sama bagi 4. 3/2. Sama-sama bagi 2. 3/2. Ternyata sama. Dari segi sudut tadi sudah dipenuhi. Sama. Dari segi... sorry. Ini sama ya. Dari segi sudut tadi sudah dipenuhi, dari perbandingan sisinya pun sudah sama. Berarti kita simpulkan bahwa E dan F sebangun. Nah, begitu dia. E dan F sebangun. Coba lihat ya, saya ulang kembali ini. Jadi walaupun bentuknya sama, belum tentu dia sebangun, ya. Kalau bentuknya tidak sama, udah jelas tidak sebangun. Tetapi walaupun bentuknya sama, belum tentu dia sebangun. Harus diselidiki juga perbandingan sisi yang seletak. Itu harus sama perbandingannya, ya. Seperti ini tadi kita bandingkan 3/2, ini 2/1, nggak sama perbandingannya. Maka disimpulkan ini tidak sebangun. Ini nggak sebangun. Walaupun bentuknya sama. Makanya tadi saya bilang, walaupun bentuknya sama, belum tentu dia sebangun. Kalau ini udah jelas nggak sebangun, karena bentuknya kan nggak sama ya. Tetapi walaupun bentuknya sama, belum tentu dia sebangun. Inilah buktinya. Ya. Karena perbandingan sisi yang seletak harus sama perbandingannya. Ini 3/2. Ini 2/1, nggak sama dia. Nah, ini baru sebangun. Ini baru sebangun karena perbandingan sisi yang seletak atau yang bersesuaian, panjang dengan panjang maksudnya, lebar dengan lebar, ternyata sama. 3/2, ini pun 3/2. Begitulah cara menyelidiki apakah dua bangun itu sebangun atau tidak. Jadi jangan nanti lihat bentuknya sama terus disimpulkan dia sebangun, belum tentu. Ya, belum tentu, harus diselidiki. Tetapi kalau bentuknya sudah memang beda, ya udah jelas dia nggak sebangun. Kalau usah diselidiki pun ini udah pasti ini nggak sebangun. Tetapi seperti ini dia sama bentuknya, ya harus diselidiki. Jangan cepat-cepat disimpulkan bahwa dia sebangun.
Bisa paham ya. Ini dihafal kesimpulan dari pelajaran kita. Dua bangun dikatakan sebangun apabila dipenuhi dua syarat sekaligus. Ini harus dipenuhi dua-duanya, maksudnya nggak boleh satu. Yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian. Apa tadi? Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Itu tadinya. Saya ulangi, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kamu tulis nanti, bagus di catatanmu. 2. Sudut-sudut yang seletak atau yang bersesuaian sama besar. Nanti kamu lanjutkan ini ya. Saya ulangi, sisi-sisi yang bersesuaian, maksud yang bersesuaian itu yang seletak. Panjang dengan panjang, lebar dengan lebar, itu maksudnya. Saya ulangi, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. 2. Sudut-sudut yang seletak atau yang bersesuaian sama besar. Nanti kamu lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat contoh soal di sini. Ini ada dua trapesium. Akan diselidiki apakah keduanya sebangun atau tidak. Dari segi bentuknya sama ini. Sama-sama ya. Sama-sama trapesium. Tapi apakah dia sebangun? Mari kita selidiki dulu. Terserah apakah kita selidiki dari sudutnya dulu. Karena tadi kan, lihat nih. Kan ada dua syarat tadi kan. Sudutnya harus diselidiki. Kemudian perbandingan sisinya. Jadi dua-duanya harus dipenuhi. Terserah yang mana duluan diselidiki. Apakah sudutnya bisa. Nah sekarang kita duluan kan sudutnya. Ini lihat nih. Ini 90. Sama-sama 90 ya. Seleta. Ini 90 yang di bawah. Sama ya. Nah, ini 60, ini masih kosong. Ini kosong, ini 120. Maka kita cari dulu yang kosong ini. Ya. Ini 9, ini kan segi 4. Segi 4 ya. Segi 4 itu kalau dijumlahkan 4-4-nya, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini kan pasti 360. Segi 4 apapun itu, ya. Mau persegi panjang, mau trapesium, mau layang-layang, itu 4-4-nya kalau dijumlahkan 360. Mari kita jumlahkan. Ini 90 tambah 90, 180. 180 tambah 240. Berapa? Ini 180 tambah 60. Berarti 240. Sisanya 120 lagi ya. Pas ya, 120. Kita tulis dulu pakai warna merah. Ini 120. Nah, sekarang yang satu lagi yang belum dapat ini. Ini 90 tambah 90, 180 tambah 120. Berapa ini? 300 ya. Berarti sisanya 60 lagi. Ini 60. Lepas ya. Nah sekarang kita uji kembali. Ini sama tadi, ini sama 60 yang kecil ya, ini sama, ini 120 yang gede, ini besar, ini sama. Dari segi sudut ternyata sama, artinya sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar. Mari kita lihat dari perbandingan sisi yang seletak. Yang mana duluan ditulis terserah. Nah sekarang ini duluan kita tulis pun bisa. Ini 10 banding yang bersesuaian dengan 10. Ini caranya lihat nih. 10 itu kan diapit oleh sudut siku-siku dan 120. Berarti siku-siku dan 120 ini dia 30. Berarti 10 banding 30. Jangan dulu ditulis sama dengan, nanti kita lihat dulu yang lain. Ini 5 siku-siku dengan siku-siku, 5 ya. Berarti cari siku-siku dengan siku-siku. Berarti per 15. Kemudian 60 dengan 90. Kita cari di sini 60 dengan 90. 60 dengan 90 atau siku-siku ya. Berarti 15 dengan 45 yang dibandingkan. 15 banding 45. Lalu yang ini, yang miring ini 60 dan 120 sudutnya diapit 60 dan 120, berarti yang ini ya.
8 per 24. Ini masih titik-titik ya. Kita perkecil sama-sama bagi 10, 1 per 3. Sama-sama bagi 5, 1 per 3 ya. Sama-sama bagi 15, 1 per 3. Sama-sama bagi 8, 1 per 3. Ternyata dia sama. Artinya sisi-sisi yang seletak itu atau yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. 1:3, 1:3, 1:3, 1:3. Dari sudut tadi udah terpenuhi, ya sama besar sudutnya semua. Dari sisi pun sudah terpenuhi, ya. Jadi dua-dua syarat tadi sudah terpenuhi. Maka kita simpulkan bahwa kedua trapesium tersebut, trapesium di atas adalah sebangun karena sudah dipenuhi kedua syarat tadi, ya. Begitulah cara menyelidiki apakah dua bangun itu sebangun atau tidak. Berlatihlah dengan mencari banyak soal, dengan mempelajari contoh-contoh soal yang lain, kamu pasti bisa. Dan semoga materi ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih atas perhatiannya.